Izinkan saya menyapa Anda dengan membuka masker. Saya akan berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan dengan menggunakan masker, karena saya pernah berkhotbah pakai masker dan pakai face shield, dan saya menemukan bukti bahwa memang air liur dari mimbar itu bersebaran di mana-mana, di face shield saya. Jadi saya tetap akan berusaha pakai masker, tapi permisi kalau sampai saya ngap, saya akan buka masker saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Segala puji, syukur, hormat kami sampaikan kepadamu ya Allah, karena Engkau adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang sesungguhnya sampai detik ini masih terus memelihara seluruh ciptaan. Dan inilah buktinya bahwa kami masih tetap bisa bernafas. Kami tidak perlu beli tabung oksigen. Meskipun kami sadar sebagian daripada saudara-saudari kami yang sempat terpapar mungkin perlu beli oksigen. Tuhan, kami sadar bahwa ketika kami menghirup oksigen dan kemudian kami kesulitan bernafas karena paru-paru yang terkena dampak virus, kami sadar apa arti menghargai ciptaan yang terus Engkau pelihara sampai detik ini. Dan kami takjub ya Tuhan, karena di dalam firman-Mu Engkau juga mengatakan bahwa dirimulah Tuhan Yesus yang juga terlibat di dalam ciptaan. Dan betul Tuhan, pujian yang baru kami nyanyikan yang diciptakan oleh seorang worship leader di Amerika, ketika ia melihat bahwa seluruh musiknya, seluruh ciptaan-ciptaan lagunya tidak cukup menjadi persembahan untukmu. Karena Engkaulah penguasa semesta, Engkaulah yang mengerti betul keegoisan kami, pride kami. Oleh karena itu, bungkus tutup setiap daripada kami, seperti yang tadi kami naikkan doa, jujur di hadapan-Mu. Hamba-Mu juga memohon, kiranya Engkau boleh naungi kami semua, baik yang di dalam gedung gereja ini maupun yang di rumah lewat live streaming. Tuhan, tutup bungkus kami sehingga kami boleh fokus pikiran, hati, seluruh diri kami hanya kepadamu yang akan berfirman. Dan kiranya Engkau ya Roh Kudus menuntun kami, bukan cuma mengerti tema komunitas penyembah yang sesungguhnya, tetapi kami boleh terus belajar sebagai umat-Mu di GKI BSD, bagaimana mewujudkan diri kami, keluarga kami, yang terhisap di dalam seluruh keluarga besar GKI BSD untuk menjadi komunitas penyembah yang sejati. Tuhan, ajarkan kami, karena kami tidak mau mendengar kata-kata manusia. Kami mau mendengarkan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Ya, shalom jemaat GKI BSD, termasuk yang di rumah bersama keluarga. Anda adalah jemaat yang dimiliki dan dikasihi oleh Allah Tritunggal. Nah, perenungan kita pada hari ini seperti Anda sudah tahu, temanya adalah satu tema yang menurut saya akan relevan di sepanjang zaman. Mau konteks pandemi kek, mau konteks tidak ada pandemi atau krisis lainnya, tema eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah adalah tema yang akan terus langgeng di sepanjang zaman. Nah, tentu kita semua sudah ngerasain apa sih arti kangen banget bersekutu, tatap muka dengan teman-teman segereja. Kita juga sempat sebagian besar kita merasakan arti kehilangan persekutuan bersama selama hampir 2 tahun. Saya begitu masuk ruang ibadah ini, saya mengalami satu perasaan yang berbeda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kenapa?
Karena jemaat GKI BSD bersyukur punya gedung gereja yang sangat indah. Tetapi bukan sekedar indah dan nyaman, tapi ruang kebaktian ini mengingatkan kita bahwa kita ada di bawah bayang-bayang salib. Dan kalau Anda perhatikan salib di ruang kebaktian ini ada berapa coba? 1 di mimbar, 2 di belakang sini, 3 di atas, kemudian 1 lagi di sana. Dan kemudian di belakang ada lagi. Ada 5. Kalau kita tidak dibantu untuk fokus kepada salib, jangan-jangan ini semua cuma jadi pajangan. Jadi saya pribadi, saya bersyukur ketika saya duduk di sana, saya betul-betul merasa kecil sekali. Karena salib Kristus. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita udah merasakan kehilangan itu. Ya begitu kita kangen, kita perlu tanya, ini kangen menandakan saya adalah seorang penyembah sejati, atau saya kangen sama gedung gereja yang indah dan nyaman, atau saya kangen ngobrol-ngobrol tatap muka. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita perlu bertanya lebih jauh. Karena pandemi sudah mengubah wajah gereja sebagai komunitas penyembah. Nah, apakah eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah hanya diekspresikan melalui kangen bersekutu? Apakah kalau kita ada rasa kangen, pelayanan sama-sama sebagai satu tim musik misalkan, apakah kalau ada perasaan kangen itu, maka itu sudah menunjukkan saya ini adalah komunitas penyembah yang terhisap di dalam GKI BSD. Nah, seperti apa sih wujud gereja yang eksis sebagai komunitas penyembah Allah Tritunggal? Apakah gereja seperti yang difoto di slide? Ya, kebaktiannya outdoor. Ini foto kebaktian di Amerika pada masa Paskah yang lalu. Jemaatnya semua di mobil. Ya, kita ingat ya, di Jakarta dulu juga ada cara seperti ini, tapi nonton bioskop. Nah, di Amerika ini terjadi. Nah, saudara yang terkasih, foto ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa identitas gereja memang tidak bisa dihapus begitu saja, meskipun ada krisis global, pandemi, biological crisis. Nah, tetapi foto ini belum membuktikan komunitas penyembah yang sejati. Karena kita nggak tahu nih orang-orang Kristen yang kebaktian dia di dalam mobil, relasinya gimana dengan teman-teman satu gereja. Jadi gambaran eksternal keren, mereka kebaktian pakai mobil, ya kemudian pendetanya di depan pakai panggung dan sebagainya. Ini bagus, tetapi belum membuktikan true worshiping community. Oleh karena itu saya akan mengajak kita meresapi 3 kisah nyata. Ya, 3 kisah nyata yang memberikan gambaran gereja sebagai komunitas penyembah yang sejati. Yang pertama, mari kita buka Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Silakan jemaat membuka Alkitab Anda, baik di rumah bersama keluarga maupun di gedung kebaktian ini. Saya akan bacakan Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 37. Inilah kisah nyata pertama gereja sebagai komunitas penyembah yang sejati. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu,
Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan tentu kisah nyata berikutnya adalah mengenai Ananias dan Safira. Sama-sama bawa persembahan tapi bohong. Ya, jadi itu dikontraskan. Ini kisah pertama, kisah nyata pertama yang akan kita renungkan dan yang akan saya bagikan paparannya sebentar lagi. Tapi saya mau masuk ke kisah kedua dulu, Bapak Ibu. Ini berasal dari kesaksian almarhum pendeta Sy Rogers yang pernah saya dengar waktu saya di Singapura pada tahun 2004. Nah, sebelum meninggal akibat kanker, beliau melayani di Life Church Auckland, New Zealand. Bersama dengan istri, kemudian anak dan cucunya. Hidup seorang Sy Rogers adalah bukti transformasi yang menakjubkan luar biasa. Karena komunitas pria di gereja yang dia hadiri betul-betul menghidupi eksistensi sebagai komunitas penyembah yang sejati. Jadi Roh Kudus pakai komunitas pria itu untuk ambil bagian yang sangat penting dalam perubahan hidup seorang Sy Rogers. Seperti di gambar ini, kalau Anda perhatikan gambar pojok kanan bawah, ada seorang perempuan pakai baju merah, rambutnya panjang, lagi pakai headphone. Ini adalah Sy Rogers, karena beliau bergumul untuk operasi ganti kelamin menjadi perempuan. Jadi beliau itu hidup sebagai homoseksual dan transgender. Nah, pada tahun 80-an, sebelum dia mau operasi kelamin, Tuhan menangkan dia. Tuhan Yesus tangkap dia. Dan perlahan-lahan Sy Rogers terpaksa masuk ke gereja. Karena dia gak mau ke gereja sebenarnya. Tetapi dia dipaksa oleh Tuhan ke gereja. Dan disitulah ia perlahan jalani hidup baru berdasarkan kuasa dan kekuatan Injil yang Roh Kudus kerjakan dalam hidupnya. Nah, dalam kesaksiannya Rogers mengakui bahwa persekutuan pria di gerejanya menerima ia apa adanya. Tidak dengan penghakiman bahwa dia mantan homo, mantan gay, mantan transgender. Jadi ada acceptance. Tetapi Sy Rogers tidak dibiarkan masuk lagi ke dalam gaya hidup yang dulu. Ya, ketika dia belum percaya Yesus. Jadi Sy Rogers itu dengan komunitas pria di gereja itu saling ada accountability. Nah, kuasa Allah mengubah hidupnya melalui para pria yang jadi engkongnya secara rohani, jadi kakek rohani, jadi ayah rohani, jadi kakak adik rohani, jadi saudara rohani. Ia kemudian menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan, itu pun karena komunitas pria di gerejanya ngomong ke dia, kamu punya karunia untuk mengajar. Kenapa kamu gak serahkan hidup kamu diperlengkapi menjadi hamba Tuhan penuh waktu? Jadi komunitas di gerejanya ini yang pria-pria memberikan affirmation atas karunia rohani yang ia miliki. Nah, Sy Rogers juga kemudian menyaksikan meskipun gereja itu banyak ketidaksempurnaan, tetapi Allah tetap memakai komunitas gereja untuk menggenapkan rancangannya. Jadi Tuhan tidak pakai backup plan yang lain.
Tuhan tetap pakai gereja yang tidak sempurna. Nah, apa yang dilakukan oleh Persekutuan Pria bagi seorang Sy Rogers adalah wujud konkret kisah nyata bahwa gereja sebagai komunitas penyembah masih bisa diterapkan meskipun tidak sempurna. Nah, tentu kita nggak boleh naif. Komunitas penyembah, yaitu kita orang Kristen, tidak sama dengan komunitas yang sempurna. True worshiping community, but still imperfect. Jadi saudara yang terkasih, mari kita jangan berpikir komunitas penyembah Allah yang sejati berkaitan dengan bagaimana mengemas kebaktian di gereja. Jangan berpikir dari aspek itu. Karena kalau itu yang ada dalam pikiran kita, saudara dan saya salah ekspektasi akan tema hari ini. Mayoritas pemimpin Kristen yang saya amati masih memiliki penghayatan ibadah yang sempit, simplistik, bahkan pragmatis. Penghayatan atas peribadahan Kristen belum integratif dan tidak komprehensif. Akibatnya, gereja sebagai komunitas penyembah kemungkinan besar hanya dipandang dari sisi bagaimana mengemas kebaktian sehingga orang-orang di-attract masuk ke dalam gereja. Banyak pemimpin Kristen mereduksi makna ibadah sebagai pelaksanaan kebaktian dengan musik, nyanyian, ornamen, media yang canggih demi atraksi. Dan maaf Bapak Ibu, gereja makin mirip kayak sirkus. Pandemi udah bikin gereja semuanya flat. Gak bisa pakai media-media yang heboh seperti itu. Dibikin flat sama Tuhan, saudara yang terkasih. Menjadi true worshiping community bukan menjadi gereja yang cuma perhatiin kemasan kebaktian untuk atraksi, bukan. Tetapi menjadi gereja yang orang-orangnya di dalam gereja itu seperti yang dialami oleh Sy Rogers. Gereja yang manusianya menerapkan acceptance, accountability, dan affirmation. Kalau di dalam komunitas orang Kristen tidak ada ketiga A tadi, kita jangan berani-beranian kita menyebut diri kita komunitas penyembah. Ini kisah nyata yang kedua. Kisah nyata yang ketiga dari kesaksian Dr. Christopher Yuan. Beliau dulu adalah homoseksual juga seperti Sy Rogers. Tetapi ia bukan transgender. Namun Christopher pernah jadi bandar narkoba dan ketangkep di Atlanta. Pada saat ditangkap, stok obat terlarang yang dia punya di seluruh Amerika itu 9,1 ton. Jadi ditangkap di Atlanta, masuk penjara. Mamanya waktu pertama Christopher come out, kasih tahu orang tuanya bahwa dia adalah gay, mamanya pengen bunuh diri. Mamanya pengen bunuh diri. Tetapi begitu pengen bunuh diri, dia pengen ketemu Christopher untuk yang terakhir kalinya. Jadi dia kunjungin Christopher yang udah kabur dari rumah karena nggak diterima. Ini keluarga berasal dari Taiwan, jadi keluarga Tionghoa, nggak terima anaknya gay. Pengen bunuh diri, tetapi kemudian Angela ditangkap sama Tuhan Yesus lewat satu traktat. Akhirnya Angela percaya, dibimbing oleh satu gereja. Dan perlahan-lahan Angela mempengaruhi suaminya Leon untuk percaya Kristus. Angela bersama suaminya terus berperang di dalam doa untuk anaknya Christopher selama 8 tahun. Dalam kloset doa. Seperti yang di foto yang di atas itu. Itu tempelan-tempelan post-it. Doa-doa Angela sebagai seorang mama. Nah, pada saat Christopher masuk ke penjara, dia teleponin semua teman-teman yang selama ini hang out sama dia. Temennya yang gay, temennya yang ngobat dan sebagainya. Tapi gak ada satupun teman yang ngangkat telepon dia. Dia shock. Dia pikir itu teman-teman dia. Gak taunya gak ada yang angkat. Akhirnya tinggal satu nomor telepon. Nomor telepon ke rumah mamanya. Dia gak mau telepon mamanya. Tapi dia terpaksa akhirnya dia telepon mamanya. Begitu Angela yang angkat. Angela dengan nada seorang mama, Angela cuma bertanya, "Son, are you okay?" Tanpa kata-kata penghakiman.
Christopher nangis di telepon. Karena dia udah ngebayangin mamanya pasti maki-maki dia. Christopher nggak tahu kalau mamanya udah percaya Tuhan Yesus dan udah jadi Kristen. Nah, setelah telepon selesai, Angela sobek kertas. Kemudian dia tulis, Christopher sudah di tempat yang aman. Dan ia pertama kali telepon ke rumah. Setelah 8 tahun pertama kali telepon ke rumah waktu kecemplung penjara. Jadi setelah itu Angela doain terus Christopher. Dan setiap jawaban doa ditulis sama Angela. Dan jadi list seperti yang difoto. Panjang sekali. Ini adalah menghitung berkat jawaban doa yang dilakukan oleh seorang mama. Nah, saudara yang terkasih, singkat cerita, di penjara lah Christopher ditangkap Tuhan Yesus, percaya, mengalami perubahan hidup yang dahsyat, dan ia yakin bahwa gaya hidup sebagai gay tidak sesuai dengan kebenaran dan ajaran Kristen. Dan ia terus bersaksi dan pikirannya dituangkan dalam buku tersebut, Holy Sexuality and the Gospel. Saudara yang terkasih, kisah nyata ini yang saya mau tunjukkan adalah Angela dan suaminya Leon. Ini suami istri yang sudah hampir bercerai. Karena suaminya Leon itu sekolah terus, punya 2 PhD. Sekolah terus, jadi keluarga itu makin lama makin jauh, komunikasi kagak jelas, udah hampir bercerai. Tetapi di dalam Kristus mereka menjadi komunitas penyembah yang kemudian terus berjuang berdoa untuk anaknya Christopher. Dan Tuhan jawab doanya. Christopher menjadi bagian daripada komunitas penyembah, yaitu keluarga inti. Nah, saudari jemaat Tuhan, gereja tidak akan pernah sampai pada realisasi identitas sebagai komunitas penyembah kalau keluarga inti tidak menghidupi identitas yang satu ini. Sekali lagi, pandemi sudah membuka kesempatan buat gereja untuk merengkuh kesempatan ini. Jangan sia-siakan pandemi lalu begitu saja tanpa ada perubahan relasi, tanpa ada perubahan rohani dalam keluarga inti. Keluarga inti hidup sebagai komunitas penyembah Allah. Lalu tergabung dengan keluarga inti lainnya. Membentuk satu keluarga Allah yang besar. Gereja adalah keluarga Allah. Itulah esensi seluruh kitab di Perjanjian Baru. Saudari, setiap kali Anda dan saya baca Alkitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu, ingat 2 hal ini. Ya, setiap kali baca Perjanjian Baru, ingat 2 hal ini. Yang pertama, seluruh kitab di Perjanjian Baru baru ada setelah orang Kristen beribadah. Yang tadi kita baca, Anda coba pikir pakai logika sederhana. Ini ditulis pasti setelah orang Kristen ngumpul, doa sama-sama dan sering. Kemudian Lukas mendengar saksi mata menceritakan ini dan kemudian dia tulis. Artinya tanpa adanya komunitas Kristen yang beribadah, menyembah Allah, tidak ada yang namanya Alkitab Perjanjian Baru. Ini yang pertama. Alkitab Perjanjian Baru itu ada karena Roh Kudus bekerja lewat komunitas penyembah di abad pertama. Komunitas penyembah inilah yang memunculkan Alkitab Perjanjian Baru. Nah, hal kedua yang patut kita sadari, semua kitab di Perjanjian Baru itu dipakai secara lisan, dibacain lisan dalam konteks ibadah atau kebaktian orang Kristen pada waktu itu. Jadi saudara yang terkasih, konsep modern yang kita ngerti ya, saat teduh pribadi, doa pribadi, baca Alkitab pribadi, ini konsep yang asing sekali buat Alkitab. Karena di dalam Alkitab seluruh aktivitas ibadah terjadi sebagai satu keluarga inti dan satu keluarga Allah. Karena komunitas Kristennya kan jemaat rumah tangga. Dan ini udah dibuktikan lewat segala macam ilmu sejarah gereja. Salah satunya dari seorang profesor dari Oxford University. Beliau mengatakan seperti itu. Komunitas Kristen sejak dari embrio dibentuk dari rahim peribadahan. Oleh karena itu saudara yang terkasih,
Apa yang tadi kita baca di Kisah Rasul 4, ini kisah nyata. Kisah nyata yang menunjukkan satu episode atas apa yang dikatakan oleh profesor ini. Nah, ini yang bisa menjadi pelajaran kita. Secara sederhana, episode Kisah Rasul 4 tadi mengajarkan kita dua wujud, dua ekspresi, dua penerapan gereja sebagai komunitas penyembah. Yang pertama, wujud pertama terjadi ketika komunitas Kristen berkumpul doa bersama. Ini kebenaran yang kita semua sudah tahu, saudara yang terkasih. Aksi doa bersama ini terjadi setelah Petrus, Yohanes, dua pemimpin mengalami penyertaan Allah, dibebaskan dari mahkamah agama Yahudi. Nah, kita perlu sadar, komunitas Kristen di abad pertama adalah komunitas penyembah yang hidup dengan tekanan masyarakat. Mereka diadili, mereka dianiaya. Orang Yahudi menganiaya orang Kristen Yahudi. Orang Romawi menganiaya orang Kristen Yahudi juga. Jadi mereka dihimpit di tengah masyarakat, saudara yang terkasih. Tapi mereka terus bersatu hati, berseru kepada Allah secara bersama-sama. Jadi kita dengan simpel bisa mengatakan to pray together is to worship. Jadi buat saudara-saudari, bapak ibu yang ada di rumah, doa bersama di hari Senin sampai Sabtu itulah wujud penyembahan kita juga. Apalagi hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Nah, kebenaran ini perlu diwujudkan di dalam keluarga inti dengan konsisten. Kalau keluarga tidak pernah doa sama-sama selama pandemi, maka gereja sebagai keluarga Allah kehilangan seni doa bersama. Kebaktian doa setiap hari Rabu atau Kamis atau Jumat hanya jadi aktivitas rohani. Saudara yang terkasih, coba bayangkan. Satu orang Kristen yang berdoa itu adalah keindahan di mata Tuhan. Keindahan rohani yang membentuk pribadi Kristen tersebut. Karena dia setia berelasi dengan Tuhan. Ibarat setangkai bunga lili yang merupakan simbol perkabungan. Simbol kedukaan. Dan kita baru kehilangan seorang penginjil. Penginjil Esther Kurniawati yang hidupnya sudah memberkati banyak orang. Sakit tapi tetap berjuang bangun melayani. Luar biasa. Hidup yang berdoa, saudara yang terkasih. Ini indah di mata Tuhan. Tetapi Anda bayangkan, kalau yang berdoa itu bersama-sama satu keluarga inti atau satu keluarga besar gereja, keindahan bunga lili dalam satu padang, satu field memberikan efek multiplikasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata keindahannya. Bunga white lily. Kan ada yang kuning juga. Bunga ini juga simbol bunga yang menyimbolkan kebangkitan Kristus. Di Amerika ini salah satu bunga yang muncul pada saat musim semi. Musim semi di sana itu adalah musim Paskah. Jadi saudara yang terkasih, itulah keindahan doa bersama-sama. Sebagai satu keluarga inti, sebagai satu gereja, yaitu satu keluarga Allah. Jadi eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah diwujudkan melalui aksi merendahkan diri bersama-sama melalui doa. Kita sudah tahu ya kebenaran ini. Dan kita sudah lakukan. GKY termasuk salah satu gereja yang konsisten ada doa pagi, setiap pagi. Itu adalah praktek yang dilakukan oleh gereja-gereja reform di Swiss abad 16. Tiap hari ada ibadah harian di gereja. Tetap ada kebaktian doa, ada kebaktian minggu. Kita sudah tahu, kita sudah lakukan. Tapi kalau kita coba simak baik-baik Kisah Rasul 4 yang tadi kita baca. Firman Tuhan itu bukan sekedar nunjukin kegiatan doa bersama. Yang disaksikan secara panjang lebar adalah isi doa bersama. Perhatiin ayat-ayat yang tadi kita baca, saudara yang terkasih. Ayat 24 mereka dikatakan bersehati berseru. Nah, berseru di sini bukan artinya setiap orang itu adu kencang doa. Ya, kita nih gereja Indonesia, saya tahu, saya ingat beberapa pendeta senior di GKY pernah cerita, pernah studi banding ke Korea. Korea itu kalau doa semuanya adu kencang, gitu ya.
bukan itu maksudnya. Di sini semua berseru itu artinya adalah mereka sehati mendoakan hal yang sama dengan struktur dan isi doa yang sehati juga. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan isinya, tujuan doa itu kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Nah, kita perlu belajar memulai doa bukan cuma dengan Bapa kami yang di surga. Itu memang diajarkan Tuhan Yesus, tetapi patron doa bukan cuma itu saja. Kita belajar membuka doa kita, memanggil Allah sebagai pencipta. Sebab kita lagi ada di tengah konteks global pandemi. Ya, pandemi karena virus ini kan terkait dengan ciptaan, dengan ekosistem dunia. Kalau kita baca tulisan para ahli virus, mereka mengatakan virus di muka bumi ini tuh jumlahnya jutaan. Hanya ada sekitar 21 virus yang bisa menghancurkan tubuh manusia. Karena virus itu bukan makhluk hidup, tetapi masuk tubuh manusia jadi hidup. Berkembang biak, ya, memecah sel kita. Tetapi virus yang lain masih jutaan. Dan virus itu penting untuk ekosistem seluruh dunia. Artinya ketika kita mengatakan ya Allah pencipta langit dan bumi, artinya kita mengakui meskipun ada krisis biologis, Tuhan tidak abaikan kita. Tuhan adalah Tuhan yang mencipta dan campur tangan terhadap ciptaan terus nyata. Jadi sebenarnya kita orang Kristen adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap alam semesta juga. Jadi ini yang pertama mengenai tujuan doa. Karena seluruh koneksi di alam ini gak bisa dipecah-pecah. Semuanya interconnected. Coba Anda lihat YouTube mengenai kehancuran laut di Indonesia. Laut di Indonesia beautiful. Tapi sampah plastiknya amit-amit, saudara yang terkasih. Ngeri ngelihat dan mendengar dokumenter seperti itu. Dan orang Kristen gak terlalu terlibat di dalam urusan memelihara alam semesta. Nah, kemudian yang kedua itu landasan doa, Roh Kudus yang menggenapkan apa yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Kalau kita perhatikan bacaan kita di ayat 25 sama 26, itu adalah kutipan dari Mazmur 2. Jadi di dalam doa mereka ngutip Mazmur. Seperti yang tadi Gembala Pendeta Gabriel ajak kita berdoa dengan Mazmur 51. Ya, jadi belajarlah doa pakai kata-kata Mazmur. Karena kata-kata kita nggak akan pernah sempurna. Tapi kalau kita pakai kata-kata Mazmur, kata-kata itu sudah diinspirasi oleh Roh Allah. Jadi kita nggak mungkin salah. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ayat 27 dan 28. Isi doa beralih kepada peristiwa atas Yesus Kristus. Artinya fokus doa adalah mengakui realita Kristus sebagai Mesias. Pandemi kelihatannya sebentar lagi tuntas karena PPKM sudah dilonggarkan. Tetapi kita juga mendengar berita kok di negara-negara lain dilonggarkan. Di Singapura ya penduduk cuma 5 juta, udah oke, naik lagi. Di negara lain juga seperti itu. Amerika juga banyak lagi. Jadi kita nggak bisa lengah soalnya terasi. Kita perlu fokus meskipun pandemi sudah mau selesai, Kristus tetap juru selamat dunia. Ini yang perlu terus didengungkan di dalam doa kita. Kemudian yang terakhir petisi doa. Ayat 29 sampai 30. Petisi doa atau permohonan atau permintaan sifatnya bukan self-centered. Tapi mereka minta Tuhan bertindak, bahkan Tuhan tambahin keberanian untuk tetap memberitakan firman. Tuhan, tolong ulurkan tanganmu, kerjakan mujizat di dalam nama Yesus. Permintaan itu terus diajukan, saudara yang terkasih, tetapi bukan untuk diri sendiri, saudara yang terkasih. Jadi tujuan, landasan, fokus, petisi doa adalah 4 struktur doa bersama yang mencerminkan gereja sebagai komunitas penyembah.
Nah, kalau jemaat memperhatikan, di sini kita diberikan model doa yang mengakui keaktifan Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Nanti pulang baca lagi Kisah Rasul 4. Semua referensi Allah Tritunggal muncul di sana. Saudara yang terkasih. Inilah wujud eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah yang sejati, di mana doa dinaikkan bersama bukanlah untuk kenyamanan kita semata. Doa bersama ditempatkan di dalam kehendak Allah Tritunggal bagi gereja yang sedang mengalami pergumulan. Waktu saya sering lewat GKI BSD, karena sekarang kami tinggal deket banget ya di Nusa Loka sektor 14 nih, cuma 5 menit pakai sepeda juga bisa gitu ya. Saya bersyukur sekali waktu melihat vaksinasi terjadi di gereja ini. Ini jadi berkat buat orang-orang sekitar dan buat jemaat juga. Dengan kata lain, saudara yang terkasih, aktivitas kebaktian doa yang sudah dilakukan dengan konsisten oleh semua GKI perlu diuji dengan 4 aspek doa tadi. Ya, tujuan, landasan, fokus, petisi. Selama ini isi doa kita tuh kayak apa? Mari kita tidak sekedar doa supaya Tuhan cepet-cepet tuntasin pandemi. Sebab kalau pandemi selesai, tetapi gak ada perubahan kerohanian dalam keluarga inti dan gereja sebagai keluarga, maka doa itu tidak mencerminkan doa komunitas penyembah Allah yang sejati. So yang terkasih, inilah standar doa yang tidak dangkal dan patut kita wujudkan. Nah, saya percaya mayoritas kita, mungkin sebagian kita akan mengatakan, oh iya doa, ya udah tahu lah. Tapi seberapa jauh keluarga inti kita doa bersama-sama dengan konsisten. Nah, doa bersama jemaat rumah tangga di Kisah Rasul 4 ini tidak berhenti sebagai aktivitas rohani yang sifatnya ritualistik. Enggak berhenti di situ. Tetapi doa bersama ini berlanjut secara aktual. Yaitu orang-orang Kristen saling menjadi jawaban doa bagi sesamanya. Ayat 32 sampai 37. Ini wujud kedua eksistensi gereja sebagai komunitas penyembah Allah Tritunggal. Jadi jemaat mula-mula yang mayoritas berasal dari kalangan menengah ke bawah, mereka saling peka kebutuhan satu sama lain. Akibatnya tidak ada kekurangan di antara jemaat. Jemaat Tuhan, persekutuan pria di gereja Cy Rogers yang kita dengar di awal khotbah sudah menjadi jawaban doa yang selama ini dirindukan oleh seorang Cy Rogers. Dia rindu, dia pengen bayangin relasi sama laki itu kayak apa sih? Karena bapaknya itu kabur, soalnya terasi. Ketika mamanya meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Bapaknya jadi alkoholik, tinggalin itu anak itu dicemplungin ke sekolah dengan asrama. Cy Rogers dibully. Jadi Cy Rogers nggak ngerti berelasi sama sesama pria itu kayak apa sih. Dan itu menimbulkan kekosongan. Dia pengen berelasi sama pria, dia pengen dicintai sama pria. Akhirnya jadi homoseksual. Nah, saudara yang terkasih, ketika komunitas pria di gereja tersebut menjadi kakeknya, ayahnya, saudara rohaninya, saudara kandung dan sebagainya, Cy Rogers mulai kebentuk gambar. Oh, kalau berelasi sama sesama pria tuh kayak begini. Nggak harus bentuknya jadi gay. Jadi apa yang dia rindukan selama ini ketemu jawabannya di gereja. Nah, saudara yang terkasih, ini satu hal yang saya kira penting sekali. Karena komunitas Kristen seperti ini makin langka. Kita tahu gereja itu seringkali dipenuhi orang-orang Kristen yang play safe untuk kepentingan keluarganya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dan tidak siap ambil resiko, ya, menjadi jawaban bagi saudara-saudari seiman lainnya di gereja. Nah, saya kira simpel sekali. Untuk saling jadi jawaban doa, tentu kita semua perlu saling proaktif, bertanya, berbagi cerita satu sama lain. Buka hati, saya lagi bergumul.
Saya udah dipotong gaji. Saya makan udah 2 kali doang sehari. Bahkan kadang-kadang cuma sekali sehari karena suami saya dipecat. Buka hati saudara yang terkasih. Berbagi. Jangan lagi-lagi nutupin kalau saya susah. Nah, ini tantangan terbesar buat kita orang Indonesia, orang Tionghoa. Kita tuh gak mau malu saudara yang terkasih. Berbagi hati dengan teman gereja yang dekat. Bukan mempermalukan diri sendiri. Tetapi memang kita mengatakan bahwa saya udah gak sanggup nih. Buka hati saudara yang terkasih. Proaktif, berbagi, bertanya. Apa yang jadi kebutuhan doa. Apa yang jadi kebutuhan hidup daripada teman-teman satu jemaat ini. Nah, mulai dari keluarga inti. Jangan pikir anak-anak kita yang sekolah di rumah seneng. Ya mungkin di 2 bulan, 3 bulan pertama mereka seneng. Orang tuanya seneng. Ya, gak usah nganterin dan sebagainya. Tapi makin lama makin butek. Dan orang tua juga mungkin juga makin sebel lihat anak ini kok belajarnya kayak gini. Apa dulu saya juga begitu ya belajar ya. Sehingga banyak sekali dinamika emosi yang terjadi mungkin. Jadi saudara yang terkasih, mulai dari keluarga inti. Orang tua proaktif. Apa sih yang kamu doain kalau nanti masuk sekolah balik lagi? Ya. Apa sih yang kamu rindukan? Kamu kan udah sekolah hampir 2 tahun di rumah nih. Kalau nanti balik ke sekolahan, apa yang akan kamu lakukan pertama kali? Mungkin ini menjadi pikiran-pikiran dari anak-anak yang kita gak tahu selama ini. Tanya ke istri, tanya ke suami dan sebagainya. Mulai dari keluarga inti. Jadilah jawaban doa bagi anggota keluarga yang lain. Sebab itulah praktek menjadi komunitas penyembah yang sejati. Saudara yang terkasih, pandemi tetap mendatangkan kebaikan jika kita beriman pada karya Allah. Karena pandemi kita dipaksa sadar bahwa menjadi komunitas penyembah bukan karena kita datang pergi ke gereja tiap minggu. Menjadi komunitas penyembah adalah wujud identitas kita sebagai gereja. Ketika kita ibadah secara daring atau hybrid, identitas sebagai gereja, komunitas penyembah tidak dorman, tidak berhenti. Oleh karena itu, mari kita hayati diri kita sebagai gereja di luar sana dan sebagai gereja yang berhimpun. Jadi sebenarnya, di sini nggak ada tanda exit ya. Kalau di Singapura semua gedung mesti ada tanda exit di mana. Ini pintu daruratnya di mana kita nggak tahu. Jadi di dalam gedung gereja mestinya itu bukan exit, tapi enter. Karena besok kita balik kerja WFH, apalagi tuh banyak dan singkatannya ya. Kita enter ke dalam dunia sebagai gereja yang tetap menyembah Allah Tritunggal. Kalau kita nggak punya komunitas, kita setengah mati di luar sana. Komunitas penyembah di sini yang perlu saling menopang dan saling jadi jawaban doa satu sama lain. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya undang jemaat untuk berdoa secara pribadi. Kalau Anda di rumah, berdoalah bersama istri, suami, atau anak-anak Anda, atau anak-anak remaja Anda. Respons terhadap firman yang memberikan 2 poin sederhana. Poin yang kita sudah tahu, tetapi periksalah seberapa jauh kita melakukannya. Nyatakan janji secara pribadi di hadapan Tuhan. Komit mau melakukan doa bersama menjadi komunitas penyembah. Dan memperhatikan isi doa. Dan mau belajar untuk saling menjadi jawaban doa bagi satu sama lain. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti memberikan petunjuk apapun konteks hidup kami.
Oleh karena itu mampukan kami untuk menjadi keluarga inti, di mana keluarga inti ini adalah keluarga yang berdoa. Dan mampukan kami untuk menjadi komunitas gereja yang doa bersama-sama, dan isi doanya itu betul-betul memperhatikan apa yang kami dapatkan dari firman-Mu. Dan ajar kami bagaimana peka, bagaimana menjadi jawaban bagi doa-doa saudara-saudari kami yang lain di komunitas ini. Tuhan tolong kami. Mampukan kami untuk menjadi serupa dengan Kristus Tuhan kami. Karena Engkaulah Tuhan Yesus yang mencontohkan semua hal yang kami renungkan ini. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus membantu kami untuk tidak lupa akan firman, tetapi mendorong kami melakukannya. Dengar seluruh doa kami ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan seluruh doa ini. Amin.